Kayak nanyanya gak niat banget gitu. Oke. Siap jiwa guys. Setiap hari. Iya. Halo, konnichiwa. Konnichiwa. Apa sih? Iya, konnichiwa. Pokoknya konnichiwa guys. Perkenalkan saya Jeremy Pauline. Saya dari tadi. Dari tadi pagi. Dari tadi pagi. Oke. Enggak nanya sama saya. Oh iya. Ya. Siapa? Astaga. Kayak nanyanya gak niat banget gitu. Oke. Ulang lah. Biasa kan grogi ya deket cewek ya. Modus. Lalu siap. Dia namanya siapa? Halo, nama aku Cindy Yuvia. Panggil aku Yupi. Hobi aku baca komik dan berenang. Ingat gak bakal kenalan itu? Cindy Yuvia. Iya, Cindy Yuvia. Hubungannya Yupi sama Cindy Yuvia apa nih? Jadi nama aku kan Cindy Yuvia. Terus dulu tuh Cindy-nya itu ada 2. Oke. Jadi kemudian nama aku Yuvi ya. Yuvi itu jadi Yupi. Pak. Permen. Ya. Karena aku manis seperti permen. Siap. Siap jiwa guys. Nah, kan sebentar lagi mau UN nih. Wadaw. Dengar-dengar Kak Jerome nih kuliah di Waseda. Benar sekali. Gimana sih? Stok ya? Iya. Gitu guys, biasa kalau dia bisa tahu aku kuliah di Waseda, tapi dia nggak tahu nama aku kan nggak mungkin ya guys. Berarti stok guys. Oke. Karena aku kepo banget. Jelas. Jurusan apa sih di sana? Jurusan matematika guys. Matematika. Jurusan matematika terapan. Oh. Matematika terapan tuh apa sih, Kak? Kan ada 2 nih, murni sama terapan. Oh, murni tahu itu nih, lebih ngerti kayak nih. wah teori-teori gitu. Kalau terapan itu matematika diterapin ke kehidupan asli gitu. Oh. Berarti kuliah nih? Iya. Wadaw. Kuliah jurusan? Jurusan ekonomi. Ekonomi. Manajemen. Berarti ekonomi juga pakai matematika kan? Pakai dong. Wadaw. Ada matematika bisnis. Matematika bisnis. Asik. Asik. Gimana suka? Berarti matematika? besok-besok minta ajarin aja, Pak. Apa? Siap. Tapi aku udah mau lulus sih. Gue minta ajarin siapa? Aku minta ajarin. Aku minta ajarin lah. Wadaw. Kan kuliahnya di Jepang kan kayak gimana ya? Pasti lebih susah. Lebih susah karena bahasanya doang. Tapi emang sebelumnya bisa bahasa Jepang nggak? Gak bisa. Terus belajar dulu dong. Iya belajar. Makanya aku sekarang masih semester 2 meskipun kita seumuran. Aku masih nggak bisa mikir kalau seumuran guys. Beneran loh kita seumuran. Dan dia lebih tua 4 bulan. Kak. Oke, Kak. Panggil Kak guys. Bungkus. Kok bisa sih suka matematika? Biasanya kan orang agak-agak kesulitan ya belajar matematika nih. Sebenarnya itu persepsi ya, maksudnya bukan persepsi ya, doktrin. Apa ya ngomongnya? Maksudnya cara kita Memandang matematika. Kalau aku memandang itu seperti teka-teki gitu, seperti game. Jadi seru ya? Misalnya kalau kita nganggep ini game ya, meskipun susah, meskipun kita gagal berkali-kali, kita pasti ngulangin terus kan, karena seru gitu. Jadi ya ketika aku kayak kerja soal matematika itu seperti game gitu loh, kayak ya coba terus. Karena kita kan sekali coba belum tentu berhasil kan, jadi coba sampai ketemu gitu. Nah, pas ketemu tuh rasanya seneng banget gitu. Itu yang membuat suka matematika. Dulu olimpiade matematika. Dulu olimpiade matematika. Aku juga. Oh iya. Sombong amat. Oh iya, kalau gitu gimana nih Kak? Gimana sih, ada tips gak sih supaya bisa belajar matematika dengan cepat gitu buat yang nonton video ini? Oke, tips yang pertama. Apa? Cintai matematika. Dengan matematika cintaku harga pasti. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita gak mencintai matematika, kalau kita mikir matematika susah, mau belajar pun susah gitu. Kita gak akan bisa masuk gitu. Iya. Karena aku juga pengalaman kayak gitu pada saat kimia. Karena aku kan gak bisa kimia, susah kimia. Dan aku selalu anggap kimia itu susah. Tapi ternyata pada saat Ketika mindsetnya susah, mindset aku ganti, iya. aku pasti bisa, Iya. kimia itu gampang. Aku jadi lebih bisa menerima ilmu gitu, lebih bisa kayak Ini optimis. kayak banyak hal yang saya setuju nih. Soalnya aku juga kan waktu dulu sekolah agak gimana ya, agak suka apa ya, suka belajar gitu, jadi tahu nih caranya. Masuk Pak Eko. Tips yang kedua. Tips yang kedua adalah jangan langsung ngerjain soal, tapi pahami dulu dasarnya. Kalau kita nggak pahami dasar, kita langsung ngerjain soal susah gitu. Nah, bareng lagi nah. Memahami dasar tuh gimana sih? Memahami dasar nih, misalnya nih,
logaritma nih. Misalkan kayak A log B sama dengan C kan. Banyak orang tuh nggak tahu artinya A log B sama dengan C. Jadi mereka bingung. Cuman tahu apa, A gitu. log B Iya sama kan? dengan C aja gitu. Padahal B sama dengan apakah C kan di sini gitu. Iya. Nah kayak gini kan. Nah mereka kayak bingung A log B sama dengan C itu kayak mereka jadi hafal dan jadi susah gitu loh. Padahal B sama dengan apakah C. Jadi misalnya kayak 2 log 8 gitu. Nah banyak orang kayak mikirnya ya ini pengalaman terus ini kayak rumusnya apa padahal kan log itu bisa dibaca 8 sama ini pangkat berapa sama dengan 8 2 pangkat 3 kan nah 3 jadinya kayak gitu jadi kayak lebih ke dasar-dasarnya dan sifat-sifat logaritma kan banyak akhirnya gitu nah mereka kalau menurut pengalamanku sendiri pada saat teman-teman nanya aku ya pas aku jelasin kayak gini mereka jadi kayak oh gitu ya gitu nah mereka jadi kayak langsung keburu oh logaritma itu apa sih gitu kayak langsung kayak stres gitu. Kalau kita pelan-pelan kita paham dasarnya apa, definisinya apa, pasti lebih gampang dan lebih kayak bisa diterima otak gitu. Oke, kalau gitu tips yang ketiga. Tips yang ketiga, setelah kalian sudah paham dasarnya, latihan soal yang banyak. Waduh. Latihan soal itu nggak cuma berlaku di matematika, di semua pelajaran termasuk juga sebagai JKT ya mungkin ya. Oh iya. Nari, karena kamu gitu. Kamu mungkin nggak bisa langsung nari, enggak kan? Maksudnya, misalnya dikasih satu lagu nih, koreografi, nggak bisa langsung kan? Maksudnya harus latihan terus, latihan. Harus dihafalin gitu kan? Hafalin, latihan gitu kan. Nah kalau aku dulu nih pas aku kelas 10, aku kan pengen jadi anak olimpiade nih. Jadi aku dulu SMP nggak olimpiade, kelas 10 pengen mulai olimpiade tuh, telat kan aku. Gimana cara ngejarnya? Aku belajar materi SMA itu di kelas 10 semuanya, aku berusaha habisin. Jadi aku beli sampai aku kira-kira beli sampai 10 buku gitu. Latihan soal sampai aku habisin gitu. Jadi kayak jadi kayak setelah aku kayak latihan 10 buku itu, aku nggak soal setelah aku udah tahu harus diapain gitu. Jadi sampai segitunya, sampai aku dapet kliknya gitu. Pokoknya kalau kita latihan soal banyak, kita jadi kayak langsung bisa dapet kliknya gitu. Nah misalnya kayak JKT ya, misalnya ngedance gitu. Misalnya sudah bisa satu lagu nih, terus bisa 2 lagu. Terus kalau misalnya untuk belajar berikutnya lebih gampang gitu. Lebih gampang, lebih tubuhnya juga lebih luas gitu. Gitu. Sama kayak aku juga kalau misalnya aku lihat soal baru, kalau aku udah paham dasarnya dan sudah banyak latihan soal, jadi kayak aku langsung kayak wah ini digini nih, jadi kayak sudah tahu arahnya mau kemana gitu. Oke, kalau itu lanjut ke tips keempat. Nah tips keempat dari aku adalah coba ngajarin teman kalian. Iya tuh. Kenapa kayak gitu? Karena terkadang teman kalian itu misalnya nggak ngerti nih, terus kita coba ajarin. Nah terkadang itu teman kita menanyakan sesuatu yang kita sendiri belum tahu gitu. Dan akhirnya kita jadi mikir lagi gitu kan. Oh ternyata aku belum paham di bagian sini gitu. Ternyata setelah latihan soal banyak-banyak dan setelah memahami dasarnya, aku masih belum paham ini nih. Nah jadi kalian kan jadi belajar di situ kan. Nah kayak gitu. Akhirnya jadi tahu gitu. Akhirnya jadi kita belajar lagi, akhirnya kita jadi tahu apa yang kita masih belum paham ternyata gitu. Itu trik belajar matematika. Berarti nggak pelit ya kalau ngajarin temen? Nggak pelit. Bahkan aku kan sering ngajar di Instagram juga, di Line dulu aku bahkan buat account khusus matematika, jadi buat forum jawab-jawabin orang buat jawab-jawabin orang matematika khusus. Oke guys, jadi sebenarnya tips-tips tadi itu bukan cuma untuk matematika, tapi sebenarnya untuk semua pelajaran, bahkan pelajaran dalam hidup pun gitu. Maksudnya bahkan skill di luar sekolah, di luar pelajaran gitu loh. Karena practice makes perfect. Jadi ya latihan terus. Yang pasti kalian harus suka sama bidangnya itu. Nggak sekolah sekalipun berusaha untuk mencintai. Karena gimana ya, kan banyak orang kayak mikir matematika itu buat apa sih dalam kehidupan gitu. Nah, tapi kan kalian pasti wajib nih. Karena wajib itu karena wajib itu kan jadi tanggung jawab kita. Nah, kita punya tanggung jawab ya kita harusnya bisa memenuhi tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya gitu. Meskipun nggak bakal kepake nanti meskipun kedepannya. Itu sih menurut saya. Nah kalau gitu sebenarnya sama aja sih kayak JKT48 ya. Yang pertama kan kita harus mencintai pekerjaan kita gitu. Jadi berat ya lama-lama ya. Benar. Jadi harus mencintai dan emang kita tuh di JKT48 ya harus sungguh-sungguh juga gitu kan. Terus yang kedua juga kita harus memahami dasar apa sih perasaan awal kita saat kita gabung sama JKT48. Kita tuh harus ingat itu terus gitu. Jadi jangan sampai lupa perasaan awal yang ada ketika kita terharu dan bahagia bersama JKT48 jadi hilang karena kita banyak masalah atau banyak pikiran juga.
Mantap jiwa. Terus yang ketiga adalah harus latihan terus. Nah, di JKT48 juga kita latihan setiap hari. Setiap hari? Iya. Setiap hari beneran? Iya beneran. Terus kuliahnya gimana? Ya kuliah, kan aku udah bilang kalau aku sih tipe orang yang bertekad supaya bisa memenuhi dua-duanya gitu. Jadi aku latihan dan kuliah juga. Terus tips yang keempat adalah ngajarin teman. Jadi di JKT48 juga ya kita sama-sama belajar dan sama-sama berusaha walaupun mungkin ada persaingan, tapi kan harus bersaing secara sehat gitu. Jadi kita juga harus ngajarin teman kita latihan dance atau mungkin ada yang belum bisa di bagian mana gitu, kita bisa ngasih tahu gitu. Mantap jiwa sekali. Oke semuanya, saya Dede Yupi. Saya dedenya Dede Yupi, Jerome. Kami mengucapkan selamat berjuang untuk UN 2019. Semangat semuanya, kalian pasti bisa. Semoga kalian mendapatkan nilai yang baik. Kalau misalnya kalian dapat nilai bagus, hubungi kami berdua, oke? Semoga kami balas. Bye bye, sukses terus, mantap jiwa.